Saudara pemirsa, sebelum saya menjumpai saudara dengan firman Tuhan, saya akan menyanyikan sebuah pujian bagi kemuliaan nama Tuhan, yaitu Yesus mati supaya kita hidup, Yesus menderita supaya kita berbahagia, Yesus terluka di atas kayu salib supaya kita sehat dan sembuh. Yesus Salam saudara pemirsa, selalu berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saya ingin menolong kita semua bahwa hikmat daripada Tuhan itu tidak bisa terbayangkan. Bila saudara hidup dalam iman, Tuhan akan berikan pada saudara hikmat, dan hikmat Tuhan akan memimpin saudara kepada semua persediaan yang Tuhan sudah siapkan untuk saudara-saudara sekalian. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur ada firman Tuhan yang menyatakan kepada kami bahwa Engkau sanggup, mampu memelihara kami seperti apapun kondisi yang kami hadapi. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur dan menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Jamah hati para pemirsa, supaya mereka serius mendengarkan firman Tuhan ini dan menemukan semua persediaan terbaik yang Tuhan siapkan bagi mereka. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Lama, kitab Raja-Raja, 1 Raja-Raja pasal 17, 1 Raja-Raja 17, ayatnya yang ke-3 dan ke-4. 1 Raja-Raja 17 ayat 3 dan 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah Kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Amin. Kadang-kadang saudara sekalian, saya berpikir, kenapa burung gagak? Kenapa bukan burung merpati? Satu kali sudah pernah melihat kondisi di Timur Tengah. Saya belum sampai ke sana, tapi saya pernah ke India. Di India, saudara sekalian, begitu banyak burung gagak mencari makan. Sebenarnya dekat-dekat sini juga, di Singapura juga banyak burung gagak. Nggak tahu kenapa.
Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya berpikir begini, kenapa bukan burung merpati, ya toh? Lebih cocok burung merpati memberi makan seorang nabi. Tetapi kalau itu burung merpati, maka petani atau peternak di sekitar situ akan mengatakan, "Hei, ayo kita lihat. Aneh ini, ada burung merpati berkeliaran kemana-mana." Saudara pemirsa, itu namanya hikmat Tuhan. Kalau burung gagak, siapa perhatikan? Siapa peduli? Memang dia ada di mana-mana. Burung gagak itu tukang pencuri makanan. Satu kali saya pernah melihat itu ibu-ibu sedang memarut kelapa di bagian dapur belakang rumahnya. Potongan-potongan kelapa sisa diparut itu saudara disambar sama burung gagak. Satu kali saya di Singapura pernah kejatuhan kepala ikan tongkol. Kena kepala saya, berdarah juga kepalanya. Kenapa? Rupanya burung gagaknya curi, terus bawa ke atas pohon, lepas dari atas pohon itu. Kemudian kena kepala saya persis saya lewat. Saudara sekalian, itu namanya hikmat Tuhan. Cara Tuhan memelihara hambanya. Oleh sebab itu, terutama pemirsa yang hamba-hamba Tuhan, Tuhan dapat menggunakan orang yang bahkan tidak pernah saudara bayangkan. Bukan orang percaya, untuk menolong saudara sampai ke tempat tujuan. Oh, haleluya. Jadi, kalau saudara berjalan pada jalan Tuhan, berjalan pada rencana Tuhan, dan sudah tidak melanggar maksud Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kepada saudara apa yang saudara butuhkan, apa yang saudara perlukan dalam hidup ini. Mengapa? Ini harus ngumpet, ini? Nabi Elia, karena baru saja dia katakan, tidak ada hujan atau embun di negeri ini, kecuali kalau kukatakan. Karena itu dia dicari-cari oleh Raja Ahab untuk mau dibunuh. Mengapa? Dianggap bahwa ucapan Elia itu yang membawa malapetaka untuk seluruh Israel. Dia tidak sadar bahwa yang membawa malapetaka justru dia sendiri dan permaisuri Isabel. Saudara sekalian, mari dengar apa yang saya katakan ini. Ketika saudara hidup benar di hadapan Tuhan, ketika saudara memperkatakan kata-kata firman Tuhan, bahkan mungkin menegur orang, maka Tuhan akan membawa saudara kepada semua persediaannya yang terbaik dalam satu masa tertentu. Kalau kita baca terus ayat firman Tuhan ini, pada satu ketika, ayat 7, tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Lihat, perasaan saya ialah 6 bulan. Kalau begitu, Tuhan suruh Elia pindah ke Danau Galilea. Ini sana kan tidak pernah kering-kering, tetapi justru lebih mudah karena Israel Utara itu daerahnya daerah Samaria, daerah utara Israel. Kalau dia lari ke sana, misalnya cari selamat ke sana, lebih parah lagi. Maka Tuhan pimpin dalam periode kedua, dibawalah dia ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon atau Libanon. Saudara sekalian, berkat tadi, dengar baik apa saya katakan, berkat tadi hanya 6 bulan. Sekarang Tuhan beri lagi berkat mujizatnya, didapat mereka makan selama 3 tahun. 6 kali lipat dari berkat yang semula. Jadi tepung dalam tempayan, minyak dalam buli-buli tidak habis selama 3 tahun, dimakan oleh 3 orang, ibu janda, anaknya, dan Nabi Elia.
Saudara pemirsa, bila Tuhan punya rencana satu bagian dan itu sudah selesai, Tuhan bukan buat saudara kemudian makin menurun. Dengar baik apa yang saya katakan. Tuhan akan buat saudara semakin meningkat. Elia mendapatkan berkat 6 kali lipat kalau mau dihitung dengan dia sendiri. Tapi kalau dihitung dengan 3, 18 kali lipat atau 20 kali lipat berkat Tuhan berikutnya, sampai Tuhan menurunkan hujan ke atas tanah itu. Hari ini saya mengajak kita punya iman dan keyakinan. Satu, Tuhan punya cara tersendiri, paling aman, paling baik untuk menolong saudara, mencukupkan semua kebutuhan hidup saudara sekalian. Yang kedua ialah bila habis masa berkat pertama, Tuhan akan berikan berkat kedua yang jauh lebih banyak lagi. Saya kata tadi 18 kali lipat kalau mau hitung begitu. Tapi kita bulatkan saja 20 kali lipat dari berkat sebelumnya. Mari kita belajar percaya. Tuhan tidak pernah menurunkan tingkat berkat kepada saudara sekalian, tetapi Dia akan membuatnya naik dari satu level ke level berikutnya, asalkan iman saudara tidak pernah berubah. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena ada firman Tuhan yang luar biasa yang Kau berikan kepada kami hari ini. Tolong semua pemirsa di Tuhan, ketika mereka susah payah mendapatkan berkat Tuhan, beri mereka iman yang teguh bahwa kalau mereka beriman dan berharap kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan berkat sampai 18 sampai 20 kali lipat dari sebelumnya. Tuhan tidak pernah menurunkan berkat-Mu, menurunkan tingkat berkat-Mu bagi kami anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi plus 62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus berkati.